Ya, salam. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, berkati kami, berikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, dan biar pengajaran-Mu hari ini boleh mengajari kami hal-hal yang membuat kami bisa lebih bijaksana dan mengalami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Lalu lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Puji nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali menjumpai banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dan impian kita. Tapi puji nama Tuhan juga bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap berusaha memahami jalannya Tuhan. Kita berusaha mengerti apa maksud Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita tidak memberontak, kita tidak marah, kita tidak kecewa, tapi kita mensyukurinya. Karena saudara dikasih Tuhan, ketika kita tidak bisa menerima sebuah keadaan, lalu kita membenci dengan keadaan yang ada, kita mengeluh tentang nasib kita, tentang keadaan kita, itu bisa membuat Tuhan marah. Seperti yang terjadi sebagai contoh ketika orang-orang Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka marah, mereka menggerutu tentang nasib mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat, kan membiarkan keadaan itu terjadi seperti saat itu, yang dimana mereka berkata, aduh, hidup kami ini kok sepertinya berada dalam bahaya, berada dalam kekurangan, berada dalam bahaya kematian. Seperti kami ditelantarkan, seperti kami tidak punya sesuatu yang baik, kami tidak bisa makan enak, kami tidak ada air, kami tidak ada daging. Kecewa, marah tentang nasib buruk mereka, walaupun mereka sebenarnya tidak kekurangan, karena Tuhan selalu mencukupi kehidupannya. Saudara dan saya mengucap syukur bahwa kita semua dicukupi oleh Tuhan, kita masih bisa makan, minum, itu merupakan anugerah Tuhan. Biar hal itu boleh menjadi sikap yang terbaik yang kita harus kerjakan setiap saat, supaya kita tidak mendatangkan murka Tuhan, tetapi kita juga justru mensyukurinya. Kita menerimanya. Kalau tahu ada mungkin sebab akibat sebuah kesalahan dalam kehidupan kita, kita menyadari dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk teguranmu. Terima kasih untuk segala keadaan ini. Sekarang kami minta ampun di hadapan-Mu. Mohon Tuhan pulihkanlah keadaan kami, karena kami bergantung kepadamu dan berserah kepadamu. Melihat bahwa dalam kehidupan kita harus sadar bahwa segala usaha yang kita kerjakan, kita berusaha dengan maksimal. Setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan sangat baik. Setiap bagian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bagian kita lakukan dengan baik. Tetapi ketika hal itu kita kerjakan dengan baik, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena dari Tuhanlah Dia sanggup melipat gandakan, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup mengangkat kita. Kita sadar juga bahwa dalam hidup ini ada faktor-faktor di luar kita yang tidak bisa kita kuasai. Kita sudah mengatur sedemikian rupa, kita sudah memanage sedemikian rupa, kita sudah merencanakan sedemikian rupa. Tetapi ternyata di tengah jalan ada faktor-faktor yang tidak kita duga. Walaupun sudah kita minimalisir sedemikian rupa, tetapi itu terjadi di luar kuasa kita. Karena itulah kita harus menjadi pribadi yang tetap takut akan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena memang kita sadar bahwa ada suatu kekuatan di luar yang lebih besar mungkin daripada kekuatan kita sendiri, yang sudah kita atur sedemikian rupa, tapi tetap tidak bisa kita kuasai. Dan ada kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Saudara yang berdagang sudah menghitung segala sesuatunya, plus minusnya,
Tapi ternyata ada sebuah kejadian yang membuat hal itu tidak bisa sesuai dengan rencana. Saudara yang menjalankan sebuah proyek sudah diatur sedemikian rupa, sudah direncanakan sedemikian rupa, sudah schedule sedemikian rupa. Tapi ternyata ada sebuah hal yang terjadi dan di luar daripada dugaan. Dan itu membuat faktor kerugian atau kemalangan. Saudara sudah merencanakan pergi ke sebuah kota, mungkin berjumpa dengan rekan bisnis dan lain-lain. Semua sudah di-planning. Tiba-tiba ada sebuah kejadian di mana saudara tidak bisa bertemu, tidak bisa berangkat, dan akhirnya membatalkan perjanjian-perjanjian yang ada. Saudara sudah merencanakan bahwa masa tua saudara akan begini dan mengalami yang baik dengan segala sesuatu yang sudah rencanakan. Tapi di tengah jalan ada sebuah kejadian yang tidak saudara duga. Akhirnya segala sesuatu yang saudara persiapkan tadi tidak terjadi. Bahkan mengecewakan. Saudara sudah mengatur anak-anak saudara sedemikian rupa, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ternyata di tengah jalan, kejadian yang terjadi kepada anak-anak saudara tidak sesuai dengan harapan. Aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk orang yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan yang cerdik sedikit, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Ketika kita menyadari bahwa ada faktor di luar kita yang melebihi daripada diri kita, kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa ada hal-hal di luar kita yang juga mampu menentukan dan mengatur segala sesuatu, bahkan mengubah segala rencana dan keadaan, kita semakin sujud di hadapan Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yakin bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus yakin juga bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia mengatur alam semesta, Dia mengatur bumi, mengatur surga, mengatur langit, mengatur kekayaan alam, mengatur orang-orang, dan mengatur segala sesuatunya. Karena itulah kita harusnya semakin mendekat kepada Dia. Karena waktu dan nasib itu Tuhan yang memegangnya, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kepada orang yang berusaha, kepada orang yang mendekat kepada Dia, orang yang mengerjakan bagiannya dengan terbaik, dengan rasa takut, rasa hormat, rasa syukur, dengan penyembahan kepada Tuhan, saya yakin Tuhan yang menentukan segala sesuatu, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Dia akan bermurah hati dan memberikan kebaikan buat saudara dan saya. Ada hal-hal yang tidak kita duga. Karena itu kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa bermegah. Kita tidak bisa berkata, aku pasti akan begini-begini. Tapi semuanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena dari Tuhanlah datang peninggian, datang kehormatan, datang pujian, datang kemuliaan. Untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan, biarlah mereka mengusahakan dengan segala sesuatunya menurut cara dan pikiran mereka. Tapi kita tidak boleh cemburu. Karena ada bagian akhir yang di luar daripada ketika kita hidup di dunia ini. Ada juga nasib yang akan dialami oleh mereka ketika mereka tidak mempercayai Tuhan. Yang saudara dan saya yakin bahwa ketika mereka tidak mempercayai Tuhan, tidak menyembah Tuhan, nasib mereka adalah hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Kita bukan orang yang mau menuju ke sana. Kita adalah orang yang mau menuju bahwa hidup di dunia ini, kita harus mengalami yang baik daripada Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan, kita menyukakan Tuhan. Tapi ketika nanti kita mengakhiri hidup kita, kita mau bahwa nasib kita berada di dalam kekekalan. Bahwa akhir kehidupan kita berada dalam sebuah kehidupan yang sangat baik. Saudara setuju? Biar renungan kita boleh menguatkan kita. Supaya kita jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kecerdasan, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan hikmat. Kita berjalan dan mengerjakan bagian kita. Tapi kita tahu bahwa waktu dan nasib bisa dialami oleh saudara dan saya dan yang lain-lainnya. Itu di luar kendali kita. Ada campur tangan ilahi, ada faktor-faktor eksternal yang tidak kita duga dan tidak kita pikirkan. Itu bisa terjadi kepada kita. Tapi selama kita mengerti bahwa semua dan segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan, tidak ada sesuatu pun tanpa seizin Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, walaupun tidak seperti yang kuharapkan,
aku masih tetap bisa hidup dengan baik, hidup dengan sehat, makan dan minum Tuhan cukupkan. Dan aku yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan aku sendiri. Rencana Tuhan buat aku adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dan aku masih yakin kalau aku bergantung kepada dan berjalan bersamamu, akan mengalami yang baik dan melihat janjimu terjadi kepadaku. Bahkan kekekalan yang menjadi tujuan yang paling utama dalam kehidupan kami, itu biar itu menjadi milik kami, karena kami tertuju kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkannya, mereka mengalamimu, mereka mengerti pikiranmu, mengerti jalanmu, memujamu dan meninggikanmu. Dan Engkau mengangkat mereka, memberkati mereka, memuliakan mereka, menyukakan mereka dengan janji-janjimu dan pemeliharaan yang sempurna. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.